Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran IPA. Masih dalam pembahasan seperti sebelumnya, yaitu masih di bab pewarisan sifat, yaitu bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita tidak menyebutkan tujuan lagi ya, karena tujuannya sudah dijabarkan kemarin. Jadi kita langsung saja kilas balik sedikit tentang pembahasan kemarin. Nah, kemarin sudah kita bahas yaitu bahwa ada dua jenis persilangan, yaitu monohibrid dan dihibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda dan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Untuk monohibrid sudah kita bahas kemarin, jadi sekarang kita langsung membahas tentang persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Persilangan dihibrid ini juga dilakukan oleh Mendel yang mendasari ditemukannya hukum dua Mendel atau hukum asortasi yang berbunyi bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain. Baik, langsung saja kita bahas persilangan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel. Nah, Mendel menyilangkan tanaman ercis berbatang tinggi berbunga ungu dengan genotip T besar T besar, U besar U besar, dengan tanaman ercis berbatang pendek berbunga putih dengan genotip T kecil T kecil, U kecil U kecil, di mana tinggi dominan terhadap pendek dan ungu dominan terhadap putih. Jadi kita tuliskan dulu identitas dari persilangannya. Nama tanamannya, kemudian sifat yang diamati karena dihibrid, di itu dua ya. Sehingga di sini ada dua sifat yang kita amati, ada sifat tinggi batang dan ada sifat warna bunga. Ingat bahwa setiap sifat itu pasti berpasangan, ada yang dominan, ada yang resesif. Nah, untuk tinggi batang yang dominannya adalah berbatang tinggi, sehingga untuk berbatang tinggi kita berikan genotipnya berupa huruf besar. Sementara untuk berbatang pendek itu adalah yang resesif, sehingga kita berikan genotipnya adalah berupa huruf kecil, yaitu T kecil T kecil. Kemudian untuk warna bunga, untuk yang dominan adalah ungu, maka kita beri ungu dengan huruf besar U besar U besar, dan sifat yang resesif itu putih, maka kita beri genotipnya yaitu U kecil U kecil. Lanjut ke bagian persilangannya, kita tulis dulu induknya yaitu T besar T besar U besar U besar, disilakan dengan T kecil T kecil U kecil U kecil. Kemudian di bawahnya kita beri singkatan dari fenotipnya yaitu tinggi ungu dan pendek putih. Kemudian tuliskan gametnya, yaitu karena dia homozigot, maka kita ambil salah satu aja, T besar U besar. Kemudian yang satunya juga T kecil U kecil. Kemudian langsung kita silangkan, masukkan semua hurufnya sehingga didapatlah T besar T kecil U besar U kecil dengan fenotip tinggi ungu. Kemudian sesama keturunan pertama disilangkan, sekarang posisinya menjadi P2. T besar T kecil, U besar U kecil disilangkan dengan T besar T kecil, U besar U kecil. Setelah itu kita tentukan gametnya. Masing-masing induk memiliki 4 gamet. Nah, cara menentukan gametnya bisa dilihat pada penjelasan berikut. Pertama-tama tuliskan dulu genotipnya. Genotipnya tadi T besar T kecil, U besar U kecil. Jadi di sini ada dua jenis huruf, ada T dan U. Setiap pasangan huruf itu menunjukkan satu sifat ya. Jadi nantinya pada pembentukan gamet-gametnya setiap satu huruf mewakili satu sifat ya. Nah, bisa dilihat pertama T besar U besar, yang kedua T besar U kecil, yang ketiga T kecil U besar, dan yang terakhir adalah T kecil U kecil. Kemudian kita lanjutkan persilangannya dalam bentuk tabel. Kita isikan gamet-gametnya ke baris paling atas dan kolom paling kiri. Kemudian kita silangkan seperti cara pada video ini. Jadi silakan dilihat. Nah, jadi masing-masing mengisi sel yang di tengahnya, yaitu berasal dari gamet-gamet yang berada di atas dan di sebelah kirinya. Nanti akan terisi semua. Jadi jumlah sel yang diisi itu ada 16. Nah, masing-masing ya, itu adalah genotipnya yang diisi. Nanti genotip-genotipnya ini kita masukkan atau kita tulis dalam bentuk perbandingannya. Nah, kemudian tulis dulu perbandingan genotip dan kita tulis genotip yang ada. Kemudian kalau sudah kita tulis, kita coret. Tulis jumlahnya di bawahnya. Nah, yang pertama T besar T besar U besar U besar. Kemudian T besar U besar U kecil, ada masing-masing satu ya. T besar T kecil, U besar U besar, T besar T kecil, U besar U kecil. Kemudian di sini jika ada genotipnya yang sama, maka tinggal kita tambahi pada angka di bawahnya.
Kemudian jika tidak ada yang sama lagi, kita tulis kembali di sebelah kanannya sampai nanti semua genotipnya sudah tercoret. Berarti sudah tertulis semua genotip yang ada. Jadi tadi kelanjutannya ada T besar, T kecil, U besar, U kecil, T besar, T besar, U kecil, U kecil, T besar, T kecil, U kecil, U kecil. Kemudian ya seperti tadi, jika terulang maka tinggal ditambahi pada angka di bawahnya. Kemudian jika tidak ada di variasi sana, langsung kita tulis T kecil, T kecil, U besar, U besar. Kemudian T kecil, T kecil, U besar, U kecil. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu karena ada, jadi tinggal dicoret dan ditambahi angka di bawahnya. Nah, sama seperti halnya T kecil, T kecil, U besar, U kecil, itu sudah ada, tinggal ditambah. Nah, yang terakhir itu belum ada, sehingga kita tulis T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Ada 9 variasi. Kemudian kita tuliskan fenotip-fenotipnya di bawah karena dia dominan, sehingga jika ada satu huruf besar di dalam setiap pasangan sifat maka akan muncul sifat yang dominan. Jadi yang pertama tinggi ungu, tinggi ungu, tinggi ungu, tinggi ungu. Kemudian tinggi putih. Kenapa putih? Karena U-nya kecil keduanya. Kemudian tinggi putih juga, U-nya kecil keduanya. Kemudian yang di sampingnya itu pendek ungu karena T-nya kecil. Kemudian pendek ungu juga, dan yang terakhir adalah pendek putih karena hurufnya kecil semua, sehingga yang tersisa adalah sifat yang resesif. Kemudian kita tulis ke dalam perbandingan fenotipnya. Nah, dilingkari dan disamakan warnanya biar mudah mengenalinya. Yang dilingkari warna kuning adalah untuk fenotip tinggi ungu, jumlahnya ada 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 ada 9. Kemudian yang warna ungu itu adalah untuk fenotip tinggi putih, ada 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian untuk pendek ungu 1 plus 2 sama dengan 3, dan yang terakhir adalah pendek putih ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya tinggi ungu berbanding tinggi putih berbanding pendek ungu berbanding pendek putih adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Pewarisan sifat pada manusia antara lain yaitu warna kulit ya. Jadi bisa berwarna sangat gelap, bisa juga berwarna sangat terang. Atau di antaranya yaitu biasanya dinamakan sawo matang. Kemudian bentuk pertumbuhan pada dahi. Nah, di sini ada 2 jenis. Ada yang menyerupai huruf V dan ada yang biasa saja. Selanjutnya tipe pelekatan cuping telinga. Nah, jadi ada yang menggantung dan ada yang menempel. Dan kemudian untuk jenis rambut itu ada 3, ada berambut keriting, dan ada berambut lurus, dan ada berambut diantaranya yaitu berambut ikal. Selanjutnya adalah golongan darah. Di sini adalah golongan darah A, B, O. Nah, untuk fenotipnya dapat dilihat pada tabel dan ada genotipnya juga. Nah, untuk genotip golongan darah A dan B itu ada 2 jenis, sementara untuk A, B, dan O itu cuma ada 1 jenis. Untuk tabel persilangannya dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Nah, dapat dilihat jika orang bergolongan darah A menikah dengan O, maka kemungkinan anaknya adalah bergolongan darah A atau O, dan lain sebagainya bisa dilihat pada tabel ya. Jadi pada tabel ini sudah lengkap sekali. Tinggal kalian pahami, dan jika ada soal dapat dilihat langsung jawabannya pada tabel ini ya. Baik, sekarang kita lanjut ke beberapa kelainan atau penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Antara lain ada albino, hemofilia, dan buta warna. Untuk penjelasan lengkapnya bisa kalian baca di LKS. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh persilangan. Yang pertama adalah persilangan jenis rambut. Sifat rambut keriting ditentukan oleh gen C besar dan bersifat dominan terhadap sifat rambut lurus yang ditentukan oleh gen C kecil. Interaksi antara keduanya akan memunculkan sifat rambut ikal atau bergelombang dengan genotip C besar C kecil. Jika orang bergenotip C besar C kecil menikah dengan orang bergenotip C kecil C kecil, bagaimana persentase jenis rambut keturunannya? Hal yang pertama kita lakukan adalah tetapkan dulu ke dalam bentuk bagan persilangannya. Kita tuliskan dulu induknya, yaitu genotipnya C besar C kecil untuk rambut ikal dan C kecil C kecil untuk rambut lurus. Kemudian tentukan gametnya. Nah, untuk gamet dari rambut ikal adalah C besar dan C kecil, sementara untuk rambut lurus adalah C kecil dan C kecil. Kemudian kita silangkan baik secara langsung maupun menggunakan tabel, sehingga kita dapat perbandingan genotip.
C besar C kecil berbanding C kecil C kecil itu adalah 1:1. Kemudian perbandingan fenotipnya itu ikal berbanding lurus adalah 1:1. Kemudian jika kita jadikan dalam bentuk persen, untuk yang berambut ikal itu adalah 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Kemudian untuk berambut lurus itu 1/2 kali 100% juga 50%. Lanjut kepada contoh persilangan yang kedua, yaitu pada hemofilia, di mana seorang laki-laki normal menikahi wanita normal pembawa atau karir hemofilia. Berapa persen kemungkinan anak laki-laki mereka yang hemofilia? Nah, kita lihat dulu genotip pada hemofilia. Untuk jenis kelamin perempuan itu ada untuk normal adalah XH besar. Kemudian untuk karir adalah XH besar XH kecil. Sementara untuk wanita hemofilia adalah XH kecil. Dan untuk laki-laki normal itu adalah XH besar Y. Sementara untuk laki-laki hemofilia itu adalah XH kecil Y. Selanjutnya kita silangkan seperti biasa, tuliskan gametnya. Kemudian kita silangkan untuk lebih mudah menggunakan tabel. Dan didapat genotip yang terlihat pada tabel, yaitu XH besar yaitu untuk perempuan normal, XH besar XH kecil untuk perempuan karir, XH besar Y untuk laki-laki normal, dan XH kecil Y untuk laki-laki hemofilia, dan masing-masing perbandingannya adalah 1:1. Kemudian jika kita jadikan dalam bentuk persen, masing-masing 25%. Sekarang contoh terakhir, yaitu persilangan pada kelainan buta warna, di mana seorang laki-laki penderita buta warna dengan genotip CB merah dan hijau beristri dengan wanita normal, tetapi pembawa sifat buta warna, artinya wanita karir. Tentukan persentase anak yang mungkin lahir. Nah, kita tentukan dulu genotipnya. Untuk perempuan normal itu genotipnya adalah XX. Sementara untuk wanita karir, perempuan karir yang membawa buta warna itu adalah XXJB. Kemudian untuk perempuan buta warna itu adalah XJB. Kemudian untuk laki-laki normal XY, dan laki-laki buta warna adalah XJBY. Lanjut ke bagian persilangannya, seperti biasa tuliskan gamet-gametnya dan masukkan ke dalam tabel bagian baris atas dan bagian kolom sebelah kiri. Kemudian didapatlah hasil persilangan, yaitu XXJB atau perempuan karir. Yang kedua adalah XJB yaitu perempuan buta warna, XY laki-laki normal, dan XJBY yaitu lelaki buta warna, dengan perbandingan masing-masing 1:1, atau jika dijadikan persen masing-masing sebanyak 25%. Sekarang bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini, yaitu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Ilmu mengenai pewarisan sifat atau genetika ini dapat diterapkan untuk melakukan pemuliaan pada tanaman dan hewan sehingga diperoleh jenis bibit unggul. Salah satu pemulihan tanaman dilakukan melalui pembuatan varietas hibrida. Hasil produksi tanaman ini lebih tinggi dibandingkan dengan varietas biasa. Contohnya yaitu varietas IPB4S dan tanaman jagung varietas Bima 14 Batara. Sementara pada hewan itu hewan hibrida yang memiliki sifat unggul, contohnya ayam broiler yang mampu menghasilkan banyak telur, dan sapi Beefmaster dan sapi-sapi lainnya yang memiliki daging berkualitas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik dengan materi yang sangat banyak dan waktu penjelasan yang sangat-sangat singkat sekali. Jangan lupa dikerjakan tugasnya seperti biasa. Linknya ada pada deskripsi video ini. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.